Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya berharap teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan nih kepada teman-teman mengenai gaya bahasa atau uslub bahasa. Nah, biasanya kami menyebutnya itu dengan sebutan uslub lugawi. Nah, kedepannya kita akan membahas tentang pengertian uslub itu apa, terus juga contoh-contohnya seperti apa, pengaplikasiannya seperti apa, dan nanti di akhir insya Allah saya akan memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman ya. Oleh karena itu saya berharap nih kepada teman-teman, mohon untuk tonton sampai habis dan jangan di skip-skip ya. Oke, enjoy video. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ya. Nah, langsung saja kita masuk kepada sesi yang selanjutnya, yaitu pengertian uslub itu sendiri. Nah, karena kalau misalkan teman-teman belajar tentang uslub, tapi teman-teman tidak mengetahui takrif atau definisi uslub itu sendiri, bakal sulit ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih pengertian uslub itu sendiri. Nah, di sini akan kita kupas secara tuntas. Nah, pengertian uslub itu ada dua ya teman-teman. Ada yang menurut bahasa atau etimologi, ada juga yang menurut istilah atau terminologi. Nah, menurut bahasa, uslub itu seperti apa sih? Nah, pada tradisi Arab atau bahasa Arab, istilah uslub itu bisa juga disebut style atau gaya bahasa yang berasal dari kata salaba, yang berarti mencampur sesuatu, mengambilnya, lalu menguasainya. Nah, itu pengertian uslub menurut bahasa ya teman-teman. Lalu sekarang kita beranjak kepada pengertian menurut istilah. Di sini saya mengambilnya yang menurut Syukri Muhammad Ayat. Beliau mendefinisikan uslub itu seperti ini. Menurut beliau, kata uslub merupakan kata yang elastis, yang memungkinkan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh seseorang untuk membicarakan narasi pendek, cuplikan lengkap, sekumpulan puisi atau prosa, dan lain-lain. Selain itu, kata uslub juga merujuk pada cara penyusunan kata atau makna dan cara menarasikannya. Jadi, dari pengertian tersebut, kita simpulkan bahwasannya uslub itu merupakan style atau gaya bahasa yang nantinya dapat kita gunakan nih dalam penyusunan kalimat bahasa Arab, yang tentunya itu kalimatnya kalimat yang sempurna ya teman-teman, baik itu berbentuk puisi, berbentuk narasi pendek, ataupun dan lain-lain sebagainya. Nah, saya harap dari pengertian yang telah saya paparkan, teman-teman sudah mengerti ya. Nah, kita langsung lanjut aja nih ke sesi yang selanjutnya, yaitu contoh ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan 5 uslub saja ya teman-teman, karena waktunya itu terbatas. Nah, adapun yang pertama itu saya kasih uslub yaitu min plus an, yang artinya sebagian dari ingin. Nah, jadi pengaplikasiannya gini teman-teman, wa min titik-titik an titik-titik, dan dari titik-titik ingin titik-titik, gitu ya teman-teman. Contohnya apa? Nah, di sini saya kasih contoh satu ya teman-teman. Contoh itu wa minal baliyati an tuhibba wa la yuhibbuka man tuhibbu, yang artinya dan sebagian dari bencana adalah di saat engkau ingin mencintai seseorang tetapi orang tersebut tidak mencintai engkau. Wah, sakit banget. Nah, itu contohnya teman-teman. Untuk contoh-contoh yang lain teman-teman bisa dikembangkan sendiri ya dengan bahasa teman-teman gitu ya. Nah, untuk yang uslub yang kedua yaitu idza plus fa. Nah, jadi konteksnya begini, idza titik-titik-titik fa titik-titik-titik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu saya kasih contoh, idza lam yazidka bu'du hubban
fa anta la tuhib haqqan, yang artinya apabila jarak yang jauh tidak menambahkan rasa cintamu, maka sesungguhnya cintamu hanyalah bohong semata. Jadi apabila engkau mencintai, apabila jarak yang jauh tidak menambahkan rasa cintamu, maka sesungguhnya cintamu hanyalah bohong semata. Nah, itu untuk contoh yang kedua ya teman-teman. Untuk contoh yang ketiga, saya kasih uslub itu qalilun min, yang artinya sedikit sekali. Contohnya seperti apa nih? Qalilun minatul labi yuhibbunal falsafah, yang artinya sedikit sekali dari kalangan pelajar atau mahasiswa yang mereka itu cinta akan filsafat. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendirilah ya dengan bahasa teman-teman, pengaplikasiannya mah tuh. Karena waktunya terbatas teman-teman. Nah, lalu ufadilu plus min. Nah, contohnya itu jadi pengaplikasiannya nanti teman-teman seperti ini ya. Ufadilu titik-titik min titik-titik. Nah, yang artinya itu ufadilu min itu saya lebih mengutamakan titik-titik daripada titik-titik. Contohnya seperti apa sih? Ufadilu qira'atas suhufi minal qissah. Saya lebih mengutamakan membaca suhuf atau kitab-kitab Al-Quran gitu, atau kitab Al-Quran lah. Misalkan ufadilu qira'atal Quran minal qissah. Saya lebih mengutamakan membaca Al-Quran daripada membaca buku-buku kisah nih, buku-buku kisah apa saja ya. Nah, itu contoh yang selanjutnya. Nah, untuk uslub yang terakhir yaitu haqqan inna, yang artinya benar sekali, bahwa sesungguhnya, itu artinya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengaplikasikan seperti ini ya, haqqan inna titik-titik-titik-titik. Nah, saya kasih contoh satu ya. Haqqan innal lughatal arabiyyata muhimmatun lil muslimin. Benar sekali bahwasanya bahasa Arab itu penting bagi kaum Islam, bagi umat-umat Islam. Karena memang benar sih bahasa Arab itu merupakan bahasa yang penting. Karena kan bahasa Arab itu bahasa kita ya, bahasa orang-orang Islam. Karena Nabi Muhammad SAW juga lahirnya di Arab, bahasanya bahasa Arab. Maka pentinglah untuk kita mempelajari bahasa Arab. Nah, itu contoh-contohnya yang tadi telah saya paparkan, uslub beserta contohnya serta pengaplikasiannya. Nah, nanti teman-teman bisa dikembangkan sendiri pakai bahasa teman-teman masing-masing ya. Untuk yang terakhir, saya kasih tips nih buat teman-teman, cara kita untuk bisa mengembangkan uslub itu seperti apa sih? Nah, setidaknya ada beberapa bahasanya motivasi dari saya ya, sedikit motivasi. Nah, yang pertama itu kalau misalkan teman-teman ingin bisa mengembangkan uslub dengan baik, itu teman-teman itu harus yang namanya menghafal kosakata. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghafal kosakata? Teman-teman beli nih kamus-kamus bahasa Arab kayak seperti kamus Al-Munawwir dan lain sebagainya. Itu harus dibeli ya untuk bisa mengembangkan kosakata teman-teman, dan juga harus dihafalkan. Yang kedua itu teman-teman harus sungguh-sungguh juga harus mempelajari tentang ilmu gramatika bahasa Arab, yang mencakup ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantiq, ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu qafiyah, ilmu syair, ilmu arud, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa nih, kalau menurut nama kontemporer itu ada juga ilmu dilalah, ilmu lughah, dan lain sebagainya ya teman-teman. Teman-teman bisa tuh harus lebih semangat lagi belajarnya, menguasai ilmu itu semua. Karena kalau misalkan udah dikuasain dengan secara bagus, secara lengkap, teman-teman saya yakin bakal jadi orang yang mahir berbahasa Arab, orang yang mahir
dalam bahasa Arab gitu ya teman-teman. Nah, jadi dalam penjelasan tadi saya berharap teman-teman itu bisa mengembangkannya, juga bisa paham tentang uslub, bisa mengembangkannya, juga bisa mengaplikasikannya teman-teman. Itu. Nah, kalau menurut teman-teman video saya ini bermanfaat, silahkan ya teman-teman share ke sosmed teman-teman, baik itu Instagram, Facebook, WhatsApp, grup WhatsApp teman-teman, dan lain sebagainya. Dan untuk teteh-teteh nih yang lagi nonton, jangan lupa ya kirim ke grup keluarga. Nanti jangan lupa bilangin, "Mah, Pah, ini calon aku." Canda ya teman-teman, bohong nggak seperti itu. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, sedikit banyak yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, jangan lupa terakhir itu klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng atau notifikasinya untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu lain yang insya Allah akan saya bahas di channel saya ini. Dan juga teman-teman bisa banget ya nge-request gitu, misalkan, "Kak, aku pengen ngebahas tentang isim, Kak, aku ingin ngebahas tentang fiil, bahasin dong tolong." Nah, insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu saya buat videonya ya. Yang penting teman-teman komentar aja dulu nih di kolom komentar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.